Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nesa. Pada video kali ini adalah pertemuan kedua kita, D2 kita di mata kuliah pengoraman bergerak aplikasi mobile. Ada overview mengenai apa yang kita bahas di pertemuan kedua ini. Yang pertama adalah bagaimana merun aplikasi dari Android Studio ke real device-nya Anda. Ini berhubungan dengan masalah efisiensi dan kecepatan proses merunning ya. Yang kedua adalah kita akan lanjutkan dasar-dasar layout Android, tampilan Android dengan memperdalam yang dibahas di linear layout dan relative layout. Kemudian nanti kita tambahkan dengan material design. Kemudian kita tambahkan jenis-jenis implementasi on click atau klik di Android. Kemarin sudah kita bahas satu, yaitu set on click listener. Dalam DS2 ini kita bahas 3 jenis implementasi klik atau event klik di Android ya. Kemudian di ujung pertemuan, setelah selesai materi ini tentu diharapkan Anda mengerjakan tugasnya ya, tugas-tugasnya. Baik, tugasnya ada 2. Yang pertama adalah Anda nanti disuruh membuat tampilan register user seperti ini ya. Silahkan di capture. Nanti tugasnya dibuat seperti ini. Setelah belajar materinya nanti baru dibuat seperti ini. Oke, kemudian ini satu lagi. Jadi 2 XML yang Anda harus tuntaskan di tugas ya. Ini tampilannya. Baik, kita masuk langsung ke materinya. Menjalankan aplikasi Android dari Android Studio ke real device smartphone Android Anda bisa Anda lakukan demi mempercepat proses run-nya, karena kalau Anda run di emulator dia butuh proses. Emulator itu bagian OS di atas OS ya, jadi dia butuh resource RAM maupun storage. Oleh karena itu opsinya adalah Anda bisa merun langsung dari Android Studio Anda ke real device-nya Anda dengan syarat smartphone Android Anda sudah terhubung dengan laptop atau komputer di mana Android Studio Anda dipasang. Pastikan dia adalah kabel data, bukan charge only, karena memang ada beberapa yang kabel hanya charge only ya. Yang kedua, untuk pertama kali aktifkan developer option atau opsi pengembangan dengan cara memilih setting, kemudian pilih build number. Untuk beberapa device itu ada software number atau software version ya. Silakan saja dipilih yang mana ya. Double klik saja build number tadi atau software version itu sehingga muncul touch seperti ini. Nanti mengasih tahu kita bahwa itu adalah langkah untuk menuju mengaktifkan developer option. Double klik lagi terus sampai Anda muncul touch-nya adalah you're now a developer ya, atau Anda developer option-nya sudah aktif gitu ya. Sehingga silakan pilih developer option-nya ya. Nah, kalau di saya di real device-nya saya setting, kemudian pilih more setting, about phone, nah, perhatikan dia di build numbernya kalau saya di software version ya. Kalau saya double klik ke software version yang ini, dikasih tahu bahwa kita sudah menjadi developer option. Tinggal kita pilih saja si developer optionnya di more setting, kemudian ada pilihan developer option. Dipilih saja developer option, kemudian kita aktifkan. Kemudian satu lagi adalah USB debugging. USB debuggingnya diaktifkan. Nah, sudah seperti itu sebenarnya tinggal run saja di Android Studio-nya. Kalau developer option-nya dan USB debugging-nya sudah.
Ini. Nah, real device-nya kita sudah detect di sini. Yang ini dalam artian Pipo 1727. Sudah dia bisa ya. Dengan begitu dari sini tinggal kita run saja Android Studio-nya kita ke real device-nya kita. Nah, untuk berikutnya sebelum merun pastikan dia adalah yang dipilih di sini adalah running device-nya adalah yang device-nya Anda gitu ya. Saya rasa itu cara untuk merun langsung ke device-nya kita. Baik, akan kita praktekkan yang berhubungan dengan linear layout melalui coding XML-nya. Kita mulai dengan cara membuat layout baru. Klik kanan layout, pilih new, pilih XML, pilih layout XML file. Oke, kita buat nama filenya adalah linear layout satu ya. Root tag-nya linear layout. Oke, saya finishkan di sini. Oke. Seperti yang kemarin kita buat dalam tampilan split. Nah, ke depannya coding tampilan kita defaultnya kita menggunakan bytecode ya. Nanti saya yakin dan percaya Anda nanti akan terbiasa menggunakan bytecode ini karena memang kalau kita menggunakan GUI banyak kekurangannya ya. Artinya walaupun ini bisa user interface-nya berbasis GUI, tapi sangat dianjurkan Anda menggunakan coding ya. Oke, seperti ini. Nah, kita atur pertama adalah orientation-nya. Ingat, default orientation dari linear itu adalah horizontal. Kalau ketika Anda buat vertikal tentu Anda atur ya, orientation. Sekali lagi saya sampaikan, ketika Anda melakukan tagging atau code di XML ini, atribut tambahannya itu pasti dimulai dengan huruf kecil ya. Dan biasanya Anda tinggal pilih saja modelnya. Kalau orientation tekan O saja dan segala macam itu akan muncul otomatis. Begitu juga ya. Vertikal, saya pilih vertikal seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih warna backgroundnya, tekan aja B. Ya, oke, enter gitu ya. Nah, kalau Anda nggak tahu warnanya di sini, bisa pilih ini. Kalau nggak cocok, bisa Anda pancing dengan menggunakan pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti itu. Tidak cocok, tinggal klik aja double ini. Ya, oke, saya besarin. Oke. Tidak cocok, double klik aja ini. Ya. Double klik. Kemudian cari warna yang cocok menurut Anda. Oke, saya ibaratkan ini. Nah, ini layarnya kita. Ya. Seperti itu. Kemudian kita kasih paddingnya. Tekan padding aja. Jadi nggak perlu dimulai atau diketik dengan Android padding gini ya. Ada, boleh aja sih sebenarnya ini. Tapi untuk mempercepatnya langsung saja ke paddingnya seperti itu ya. Oke, ini kita kasih misalnya 50 dp. Oke, seperti ini. Ini linear layout kita ya. Di linear layout seperti teori yang sudah dijelaskan tadi bahwa dia antara elemen satu dengan elemen yang lain itu adalah modelnya adalah vertikal atau horizontal ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kopikan sebuah logo ke folder drawable-nya Anda. Ke folder drawable-nya Anda di sini ya. Saya contohkan logonya adalah ini. Oke, bebas Anda menggunakan logo apa saja. Oke. Kita tampilkan ini di XML-nya, di tampilannya kita ya. Ingat, logo itu elemennya adalah image view ya. Jadi view-nya adalah image view. Kita buka tagging-nya dengan tanda lebih besar, lebih kecil, maaf. Image view. Oke, double klik. So, teorinya di linear layout itu minimal ada dua opsi ini yang wajib ya. Layout width-nya, bagaimana dia posisinya ya, ke samping apakah match atau wrap. Kita buat match. Ke samping kita anggap dia match. Oke, karena dia ini di logo
Ya, bagusnya jangan match ya. Kalau match dia agak penuh ke samping logonya ya. Kita buat wrapnya saja, wrap ya, sesuai dengan isinya, wrap. Hexnya juga seperti itu. Kalau dibuat match dia berarti penuh ya. Kita buat yang wrap saja ya. Oke, seperti ini. Nah, menutupnya ini seperti teori kemarin, tinggal Anda ketik saja garis miring ke kanan yang di dekat pause CP itu ya, di keyboard ya. Garis miring saja seperti ini, dia otomatis. Ya, jadi jangan diketik manual semuanya ya, sehingga dia tutup taggingnya. Oke. Kemudian atribut yang lainnya, image view ini bisa Anda kasih ID sebenarnya ya. Walaupun dalam konteks ini nanti logo ini tidak Anda pakai atau panggil ya, anggap saja biasakan semua parabel itu Anda kasih ID-nya. Oke. Kemudian yang berhubungan dengan isinya ya, enter saja, tekan aja S, dia akan muncul src ya, enter. Kemudian otomatis lihat ke drawable, dia akan melot di sana. Nama filenya adalah logo, berarti di drawable, double klik saja ini. Oke. Nah, ini dia. Ini logonya kita. Nah, ini logonya ya. Nah, ini besaran logonya kita ini, lihat ya, memang tidak kepenuh ya kalau kita ubah misalnya width-nya match. Nah, perhatikan modelnya ya, dia akan yang dia menyusunnya di sini dia akan dipenuhkannya semua. Nah, cuma kontennya ini hanya sebesar ini, berarti dia seperti ini dia. Nah, jadi membedakannya seperti itu ya. Kalau kita kasih wrap ini, tentu isiannya ini dengan di sini ya, berisi dari sini sampai ke sini saja gitu ya. Itu perbedaan match dengan wrap. Kalau match dia dipenuhkan layoutnya ke penuh semua ya, sisanya ini kan paddingnya itu tadi ya, paddingnya yang dari linear ini kita kasih paddingnya tadi 50. Nah, berarti ini dianggap paddingnya 50 di sini ya. Oke, ini juga seperti itu. Kalau Anda nggak mau kiri kanannya dibedakan ya, mungkin jangan padding, seperti Anda men-setup margin di Microsoft Word ya. Boleh margin top, oke. Ke sini margin left-nya, ke sini margin right-nya, sini margin bottom-nya. Boleh saja. Tapi kalau padding dia atas kiri, atas bawah, ya itu dia dianggap semuanya komponennya itu meliputi itu ya. Oke, karena kita sesuaikan dengan logonya, kayaknya lebih enak match parent karena dia memang tidak ada lagi tampilan di sini nanti ya, atau elemen yang lain nggak ada. Oke, kita kasih match parent saja dia. Oke, kemudian kita kasih elemen edit text-nya. Edit text untuk input username-nya ya. Begitu juga edit text dengan image view tadi, yang wajib itu adalah width sama height-nya. Dalam hal ini layout width sama height-nya. Ke samping kita buat match saja. Oke. Kemudian tingginya adalah wrap, menyesuaikan. Nah, ini dia. Kemudian kita kasih margin top-nya. Margin top-nya fungsinya apa? Supaya jangan terlalu dekat dia dengan logo ini. Jangan terlalu dekat ya. Boleh kita kasih margin top. Ketika aja ya, dia akan muncul di situ ya, top. Misalnya kasih 20 dp. Nah, ini supaya ada jaraknya dia ya. Jangan terlalu dekat mereka. Nah, ini. Oke. Text, edit text, margin top-nya kita kasih 25. Width-nya match, hex-nya wrap. Oke, kita tutup ini dengan garis miring saja. Kita kasih ID ini karena memang nanti akan kita akses ya, ID. Edit text, username. Oke, ini. Nah, untuk labelnya gimana?
Nah, labelnya kali ini kalau seperti yang banyak digunakan orang, sangat dihindari sebenarnya labelnya dengan menggunakan text view. Misalnya dibuatnya text view seperti kita latihan kemarin, kita buat di sini username gitu ya. Itu akan memenuhi layarnya kita dengan elemen ya. Tidak dianjurkan ya. Kalau hanya untuk label saja bisa dihandle di sini. Dia salah satu penggunaan adalah kita menggunakan dalam bentuk dalam bentuk hint ya. Hint itu sebenarnya label di sini juga, label gitu ya. Label yang bagian dari komponen edit text ini. Artinya dia bukan terpisah secara variabel seperti Anda buatkan label tersendiri misalnya username gitu ya. Kita kasih hintnya saja. Hintnya adalah username ya. Username gitu ya. Username ini kita sudah dibuatkan stringnya ya. Sudah dibuatkan stringnya ya. Berarti tinggal Anda pilih saja, kayak kemarin kita udah buatkan stringnya, tidak pakai yang ini ya. Gitu. Kalau belum, ya buatkan stringnya seperti pertemuan pertama kemarin ya. Saya ulangi, fungsinya ini adalah supaya dia tidak menjadi hardcode dan kita mudah nanti untuk menggunakannya dalam bentuk multi support language ya. Artinya dia support beberapa bahasa. Semua file, semua label yang muncul ke layar itu nanti berada di string. Stringnya ini saja yang kita terjemahkan dalam berbagai bahasa ya. Username seperti itu. Oke, kita tambah text size-nya. Text size kita besarin. Ya, ini dia ada. Kita anggap misalnya text size-nya kita buat 20 dp. Ya. Kemudian kita buat text style-nya bold ya supaya jelas kelihatan nanti ya, bold seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih on click-nya dia. Nah, kita kasih on click. Nanti kita lihat di Java apa sih sebenarnya perbedaan on click ini, pakai on click atau tidak. Sebuah komponen atau view atau elemen di XML dikasih variabel on click. Misalnya kita buat di sini klik username. Oke, betul ya. Kemudian tampilan biasanya oke, mungkin itu aja dulu. Nanti kita custom lagi. Saya enter. Saya tambah satu lagi, edit text-nya adalah untuk password. Ya, enter. Sama dengan modelnya adalah ke samping match, tingginya adalah wrap. Oke, ini itu dia. Kemudian saya kasih ID-nya, edit text password. Kemudian saya kasih hint-nya password. Oke, password itu ada stringnya juga kita ya, tinggal pakai saja. Kalau belum dia tinggal dibuat. Saya tutup taggingnya biar nggak masuk angin, garis miring, otomatis ya. Kemudian sama kita kasih text style-nya ini, size-nya dulu, size kita kasih 20 dp juga. Kemudian kita kasih bold-nya juga. Text style. Bold. Kemudian karena password-nya biasanya kalau kita ngetik password itu tampilannya adalah bukan bentuk huruf atau hurufnya di hidden-nya menjadi dalam bentuk bintang-bintang atau bentuk yang lain ya, supaya nggak kelihatan password-nya. Berarti inputnya sebenarnya di string tapi modelnya password. Berarti dia input type-nya seperti yang kemarin ya. Input type ini banyak, misalnya membatasi inputannya dalam bentuk angka, teks, email dan yang lain ya, boleh. Ya, dalam hal konteks ini adalah text password ya. Saya pilih saja text password gitu ya. Oke, kita kasih margin-nya, jangan terlalu dekat mereka ya. Margin top-nya kita kasih 20. Ya, social distancing juga dia nih ya. Terlalu dekat isiannya itu. Oke, kemudian saya rasa yang kurang apa lagi? ID-nya sudah kita kasih. Hint-nya juga sudah kita kasih. Oke. Saya rasa untuk sementara cukup itu. Nanti kita custom lagi. Oke, kemudian ada button-nya di sini. Button. Oke, button sama ke samping kita anggap penuh, tingginya wrap content. Kita tutup taggingnya. Oke, kita kasih ini apa namanya?
teksnya adalah login, ya. Kita kasih teksnya login. Ini belum ada dia, double klik saja dia. Ngisi untuk stringnya di sini, klik aja lampu pijar ini. Extract string resource. Resource name-nya apa benar login, resource value-nya login. Otomatis tinggal oke saja. Jadi otomatis menambah file string.xml dengan variabel login ini ya. Seperti itu cara otomatisnya ya. Oke, kemudian kita kasih ID ini karena nanti ini kita akan panggil dari Java-nya. ID btn login. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih on click-nya lagi. On click-nya ini misalnya klik login. Login ya. Biasanya yang kedua huruf besar supaya nanti kita enak mengingatnya ya. Kemudian on click yang kedua ini tadi boleh kita isi juga ya. Tadi kelupaan kita ada nih. On click misalnya ini adalah klik username. Kita sesuaikan juga U-nya besar supaya dia seragam saja ya. Klik password. Huruf V-nya ya kita buat besar ya. V-nya ya. Oke, ini juga betul. Kita buat seperti itu. Kemudian button kita kasih text style-nya juga lah supaya agak lebih ini dia. Text style bold juga ya. Kemudian text size-nya juga agak besar sedikit ya. Text size 20 dp. Wow, itu dia mantap. Oke. Kemudian ini anggap kita buat ada tampilan untuk login aplikasi ya. Kemudian kita pakai biasanya ada forget password. Kalau dia lupa passwordnya, kemudian kalau dia belum pernah login, dia namanya create a new account. Kita buat forget password. Forget password itu kita buat text view saja. Text view. Oke, sama let width sama hexnya. Match ke samping, wrap tingginya. Saya tutup dengan menekan garis miring. Oke, kita kasih ID. ID text view forget password. Oke. Kemudian ini teksnya adalah forget password. Nggak apa-apa, kita buat bahasa Inggris sedikit ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, untuk pindahinnya ke string XML, blok saja. Pilih tanda pijarnya, extract string resource, tinggal oke saja. Pindahinnya ya sudah serba otomatis ya. Oke, kemudian kita kasih ini bold juga, style. Text style-nya kita kasih bold. Kemudian text size-nya kita buat 20 dp. Kemudian kita tengahkan lah ini ya. Kita tengahkan ke sini ya, karena kalau miring seperti ini kurang bagus. Kita tengahkan, yang kita tengahkan itu sebenarnya adalah tulisannya ya. Tulisannya yang kita tengahkan. Boleh kita tengahkan menggunakan text elemennya ya. Boleh text elemennya, boleh grafitinya. Kita tes misalnya grafitinya. Ini center, ke tengah dia ya. Kalau text elemennya sebenarnya dia ke tengah juga ya, seperti itu. Kemudian kita kasih margin topnya ini, jangan terlalu dekat mereka. Sebenarnya tujuannya ini bukan untuk social distancing ya, supaya keenakan user interface-nya juga gitu. Karena kalau jempolnya besar, nanti menekan login atau menekan forget password kan begitu. Gitu, apalagi jempolnya yang besar banget gitu ya, artinya dia kita kasih jarak di antara mereka ya. Oke, kemudian kita kasih on click-nya juga nih. On click kita buat misalnya klik forget password. Oke, seperti itu. Kemudian saya rasa untuk itu cukup dulu. ID-nya sudah kita kasih. Oke. Terakhir adalah create new account. Oke, dalam bentuk text view juga ya. Ke samping match, kemudian wrap,
Saya tutup. Kemudian saya kasih teksnya adalah create a new account. Gitu. Oke. Kemudian saya kasih graffiti-nya juga center. Kemudian saya kasih margin topnya. Saya jauhin sedikit ya, karena supaya jangan terlalu dekat, karena memang ini action nanti yang mungkin user hanya memakai sekali ya, dalam hal untuk mendaftar saja, jangan terlalu dekat ya, seperti itu. Oke, kemudian kita kasih ID-nya ini text view create account. Nah, ini dia. Kemudian teksnya ini kita pindahin, double blok saja isinya. Kemudian klik lampu pijarnya. Nah, ini dia, extract string. Create any account, otomatis dibuatnya dalam bentuk variabel ya, kalau panjang seperti itu. Oke. Kemudian kita buat text style-nya juga bold. Text style bold ya. Kemudian text size-nya juga kita kasih 20 dp. Seperti ini. Nah, oke, ini tampilannya kita ya. Ini tampilan kasih kita. Oke, saya besarin dulu. Oke. Nah, ini modelnya. Ini modelnya ya. Oke, punyanya tentu sudah seperti ini tampilannya ya. Oke, selanjutnya adalah yang berhubungan dengan customnya. Ya, customnya kita, misalnya kekurangan inputan di sini, yang biasa Anda mendesain adalah bahwa username-nya ini pakai atribut tambahan, ya, aset tambahan dalam bentuk username. Biasalah yang melambangkan itu ya. Itu namanya aset. Kalau nanti Anda buat di sini, kita buat saja yang tampilannya di label di sini seperti ada icon di sini yang identik dengan mirip dengan username ya. Kalau password dia misalnya gembok, kalau dia email mungkin gambar email dan yang lain-lain yang mewakili elemen komponen isian itu. Gitu, makanya dibuat labelnya ya. Yang terbiasa dia kita lihat ya. Oke, kita ambil di drawable. Cara menambahkannya sebenarnya kalau Anda mau menggunakan bawaan Android Studio, dia sudah ada beberapa template ya. Tinggal kita ambil saja drawable, klik new, pilih vector asset. Nah, ini ada clip art atau logo-logonya ya. Saya pilih gambarnya ini. Oke, kalau username itu biasanya tinggal cari saja namanya person. Kan ini. Biasanya username ya gambarnya ini. Oke, saya okekan saja. Oke, saya kasih namanya adalah IC atau singkatan icon username. Supaya gampang saja ingatnya kita nanti. Dan dia di IC underscore username.xml. Oke, finish. Oke, ini dia. Satu lagi adalah di password. Password itu biasanya gambar gembok ya. Dalam hal ini kita buat gambar gembok aja. Vector asset lagi sama. Caranya kita pilih ini. Gembok itu cari di sini sampai jumpa. Kalau nggak bisa lihat ya mungkin di search saja. Itu kayaknya lock ya. Betul. Ini dia ya. Gambar lock ya, kunci gembok. Gitu. Itulah yang mewakili. Anggap aja itu yang mewakili. Oke, finish. Kita lupa tadi ngubah IC password ya. Yang ini. Kita lupa tadi. Ini ya. IC based lock ini. Caranya kita refactor saja ya. IC password ya. Dua ini ya. Kita panggil di sini. Kita panggil di tampilannya kita tadi di linear light 1 ini. Oke, di username. Nah, memanggilnya
karena kita ambil di sini di awal, berarti edit text ini start drawable-nya adalah di sini. Oke, dia mengenai konsep yang disebut dengan drawable start. Tekan aja D, drawable start ya. Dia awali start dengan content asset di drawable. Double klik seperti ini, dia akan muncul di sini. Drawable yang mana? Tinggal pilih saja username. Ini dia. Ini dia elemennya ini ya. Ini dia elemennya ini. Situ. Begitu juga dengan yang password. Double klik saja di sini lagi tadi. Pilih drawable start, oke. Tapi yang password. Ini dia. Muncul ya. Kemudian ada lagi tambahannya, biasanya kalau password ini karena tipenya adalah input type-nya adalah text password, artinya ada hidden ya. Ada juga username itu kalau bukan username, password itu kalau dia mengetik passwordnya karena mau secure ya, panjang gitu ya, dia lupa gitu ya. Bagaimana caranya? Dia ingin tahu apa yang diketiknya itu dengan mengklik sebuah icon di sini atau aset di sini sehingga dia tidak menjadi hide lagi. So ya, seperti itu. Itu juga aset boleh ya ditambahkan. Boleh kita tambahkan lagi di sini drawable new vector asset. Mana dia tadi? New vector asset. Ini dia. Pilih dia ini nih. Kalau nggak salah itu namanya adalah ketik saja hide ya. Apa yang gambar mata itu ya? Ayam. Nah, inilah salah satunya gitu ya. Gitu ya. Remove red eye. Oke lah, apalah namanya ini ya. Ya biasanya orang mewakili ini, show hide gitu ya, yang supaya kelihatan dia diketiknya itu apa gitu. Oke, saya wakilkan oke saja. Saya pakai namanya adalah icon show. Oke. Next, finish. Nah, dia tentu bukan drawable start lagi karena dia di start. Nah, apa namanya? Bukan start. Kalau start dia di depan, kalau di sini tentu lawannya n, drawable n ya. Oke, sama, ketikkan aja d drawable n. Kemudian kita pakai show. Ini sini nggak muncul. Ini dia. Jadi kalau Anda lihat nanti outputnya seperti ini di tampilan, itu bukan elemen lain, tapi dia satu elemen atau satu view saja, tapi dia di custom, ditambah atribut-atribut yang lain ya. Dalam hal ini kita menggunakan konteks drawable start dan drawable end ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dalam konteks linear ya, dalam konteks linear. Ingat saja model linear ini lebih enak sih sebenarnya mengkodnya kita. Susunannya agak lebih enak ya, mudah memang memahaminya gitu. Oke, kita akan jalankan ini supaya kelihatan hasilnya. Tapi sebelum menjalankan, kita modifikasi dulu activity-nya. Masuk ke activity. Activity ini kemarin masih menghitung persegi panjang kemarin ya, volume persegi panjang. Oke. Saya rasa ini kita buat satu lagi saja. Klik kanan ini, copy saja. Kemudian pastekan di sini. Nama filenya main activity 1. Oke, kita refactor saja. Oke. Nah, ini kita tidak pakai. Anggap saja ini kita tidak pakai ya. Hapus saja ini. Ini kan bawaan yang kita copy tadi ya. Kemudian ini hapus saja sampai ke bawah. Oke, kemudian kita nggak ada on click listener-nya. Extend-nya ya. Oke. Ya, tutup kurungnya 2 seperti ini. Oke, ini kita hapus saja. Oke. Nah, kita pakai ini adalah yang baru kita buat tadi. Yang kita buat tadi itu adalah namanya linear layout 1. Ini, coba kita jalankan ini dengan memanggil set content view error layout
linear layout 1, yang ini. Oke. Kita run saja, ke emulator saja. Saya run di tempat saya. Oke, ini. Ini runnya. Oke, ada yang salah ini. String login. Nah, yang mana nih? Kita lihat apa ini. String phone item string more than one time. Oh, nggak ada yang double ya. Ini yang tadi login ini double karena yang bawaan yang kemarin kita hapus saja. Satu ya. Kita hapus saja. Oke, kita run lagi. Double ya. Double. Kita lihat di sini hasilnya. Yang kita buat tadi di desainnya ini hasilnya. Ya. Desain ini hasilnya, hasil code-nya kita tadi. Kita lihat tampilannya yang sudah di run. Ini lagi bangun Gradle ya. Oke, lagi Gradle ya, karena run pertama ya. Karena emulatornya tadi juga belum hidup ya, sekarang udah hidup. Install, ini lihat prosesnya dia install. Kemudian setelah install launch activity, ada sukses. Kita lihat ini sudah terbuka ya. Oke, ada yang miss kita, masih yang aktivitinya si kemarin itu ya. Kalau activity ini yang mau kita jalankan pertama kali, kita harus ubah di manifest-nya ya. Double klik saja di sini. Ya, akan menuju manifest-nya ini. Oh iya, ini ke layout-nya. Maaf. Ini. Main activity-nya ini yang mau dijalankan ini adalah di sini. Yang pertama, kita main activity 1 yang mau kita jalankan. Tambah aja 1 ya. Karena kita mau menjalankan ini untuk uji coba ini ya, bukan yang labar. Oke, langsung apply change saja. Oke. Dia karena dia menggunakan manifest, dia harus di rebuild dia, rerun ulang lagi ya. Apply change-nya nggak bisa dia. Oke. Kita lagi proses install launch activity. Oke, ini dia yang kita buat tadi itu ya. Nah, perhatikan ada miss-nya di sini. Create new account-nya itu terlalu ke bawah. Akhirnya dengan emulator yang kecil seperti ini, yang ukurannya coba kita perhatikan di sini, masuk kita ke sini. Ini adalah emulator yang tampilannya ini adalah emulator yang resize-nya ada 5 inci, ya, 5 inci. Kemudian Android kita ini yang berapa inci ini? Kita lihat di sini. Sehingga dia tidak muncul ya. Ini nama Android-nya adalah emulatornya adalah 554. Ini emulator yang default-nya ini ya. Perhatikan dia incinya di sini yang x86. Yang pixelnya ini 5 inci pas ya. 5 inci yang lebih kecil daripada itu. Oleh karena itu dia memang nggak muncul. Perhatikan dia, makanya dia tidak muncul di sini ya. Berarti ini mesti kita kecilin lagi. Dalam hal ini mungkin rendahnya jangan 70, mungkin 40 ya. Sorry, pakai sama dengan 70 40 dp. Oke. Saya apply change. Nah. Perhatikan di mana posisinya sekarang, nah. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan di layarnya ini. Nah, karena layarnya lebih kecil ini daripada dibandingkan ini. Oke, ini create account-nya 20 ke bawah. Oke, kita kasih jaraknya 20. Kita coba tes 20 ya. Try change.
Nah, ini udah muncul ya. Jadi dia layarnya nggak ini ya, kecukupan dia. Nah, oke, sebenarnya bisa saja ya Anda munculkan dia tadi. Paddingnya kayaknya terlalu banyak paddingnya, ini kita kasih 40 saja. Paddingnya, supaya kayak lebih gede ini dia. Kemudian ini kita naikkan menjadi 30. Oke, saya tes apply change. Oke, ini desainnya kita ya. Oke, ini inputnya yang apa namanya? Input namanya. Hint itu maksudnya adalah seperti ini dia. Kalau belum diketik dia masih ada di sana. Misalnya username-nya Nasruddin Safaat seperti itu. Kemudian ini yang sudah identikannya. Oke, seperti itu. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika kita sudah mengetik, hintnya hilang sehingga labelnya ini tidak muncul ya. Nah, atribut untuk ini kita nggak tahu ini apa lagi gitu ya. Sebenarnya ada lagi modelnya yang udah yang terupdate. Misalnya kalau kita mengisi isian ini, username labelnya itu pindah ke atas, dia seperti pindah ya. Terbang lah kalau bahasa apanya gitu ya. Jadi username-nya tuh pindah ke atas, ini kita ngisi di sini. Misalnya kita ketik di sini gini, Nas ya. Username ini muncul di sini dari hint-nya itu ya. Gitu. Nah, sekarang kita buat seperti itu. Itu sebenarnya yang disebut dengan di awal materi kita yang berhubungan dengan material design ya. Material design ya. Kita buat seperti itu. Oke, selanjutnya kita masukkan material desainnya yang berhubungan dengan tampilan yang sudah saya sebutkan tadi, di mana hintnya dia seolah-olah berpindah. Nah, itu yang disebut dengan Android design ya. Material design yang berhubungan dengan Android design support ya. Pilih saja layout, kita buat layout baru, new, XML, layout XML, kita buat linear layout 2. Linear layout 2 ya. Kalau tadi yang satu tanpa material design, kita linear layout 2, kita buat pakai design. Oke, saya finishkan. Oke, ini dia. Kita masuk ke code-nya. Seperti ini. Seperti yang tadi. Kita buat orientation-nya vertikal. Kita kasih warna background. Kalau tidak ada yang cocok di sini, kita pancing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal saya besarin dulu. Oke, seperti ini. Supaya jelas ya. Oke. Kasih background-nya. Oke, ini. Kita buat padding-nya dia. Padding saat ini 40 sama dengan yang tadi. PDP. Oke. Kemudian saya rasa udah cukup ini. Kita buat gambarnya. Gambar lagi tadi seperti yang tadi. Sama ya. Kalau Anda mau copy ya boleh saja yang seperti yang tadi ya. Width-nya adalah match. Kalau kita buat wrap juga boleh ya. Kalau karena logonya berdasarkan logonya boleh. Oke. Kita buat S-nya di sini adalah tadi logo ini dia. Kalau wrap-nya seperti ini dia. Kemudian kita tengahkan ya, kita tengahkan menggunakan layout gravity center ini sehingga ke tengah dia ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke yang material design supportnya ya. Nah, seperti ilustrasinya kita tadi adalah saya pilih lagi tadi ini. Hint-nya ini pindah ke atas, berarti dia elemennya edit text ya, elemennya edit text. Tapi sebelum edit text ini kita definisikan, kita definisikan dulu material desainnya. Oke, kita masuk di sini. Nah, material design itu bisa dipanggil menggunakan, kita buka taggingnya, com, ya otomatis di sana ya, com, Google, Android, itu dia, material design.
material dot. Nah, yang berhubungan ini adalah teks. Nah, material di sini banyak ya. Dalam hal ini kita pakai yang teks dulu ya. Text field yang tipenya adalah text input layout. Nah, text input layout. Saya double klik saja ini. Oke, ini dia. Oke, enter. Tutup taggingnya. Oke, ini dia. Nah, yang wajib ada di sini apa? Saya kecilin ini. Sama dengan modelnya adalah dua, width sama hex-nya. Layout width sama hex-nya ya. Oke, layout width required yang ini tadi kita buat di sini adalah misalnya match ya, ke samping match. Oke. Kemudian layout hex-nya required juga kita buat wrap. Oke, ini dia ya. Nah, cuma karena ini adalah elemen induknya, di dalamnya itu ada nanti adalah edit text, berarti ini jangan ditutup dulu full. Nah, tutupnya nanti di sini dia, di bawah ya. Kita tutup dengan seperti ini lagi ya. Untuk membukanya, pembuka penutupnya, maaf, dia dibuka dulu seperti ini, baru garis miring lagi. Jadi otomatis nutupnya ini ya. Kalau yang tadi tagging-taggingnya adalah kita langsung seperti ini ya. Ini saya hapus lagi caranya tadi. Ya. Karena bawaannya tadi kan sudah kita tutup seperti ini. Oke. Nah, karena di dalamnya ini nanti ada tagging edit text untuk isiannya lagi. Makanya ini kita buka gitu ya, belum kita tutup. Nah, kita tutup di bawah ini dengan cara membuka lagi gitu ya. Seperti memulai view atau komponen. Tapi ini dalam kita awali dengan garis miring langsung. Sehingga dia otomatis tertutup mana yang tagging yang terbuka di atas. Seperti itu. Oke. Nah, di dalamnya inilah kita buat input untuk si edit text itu. Oke, kita buat di sini. Dia material design juga ya. Kita buat karena memang fitur itu yang mungkin dia nanti. Supaya fiturnya adalah itu. Ya, lagi sama Google. Android material yang tadi udah text input layout. Sekarang yang kita ambil itu adalah text input edit text. Nah, sama dia tapi ujungnya ini yang berbeda. Nah, ini layout gitu ya. Saya copy ini. Mau ketik juga boleh. Tapi bukan text input layout, yaitu text input edit text. Nah, ini dia. Oke. Oke, saya enter. Nah, saya tutup lagi di sini garis miring. Oke, tutup di sini. Dua dia yang perlu ya, layout width sama max-nya. Ini saya copy. Ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini dia. Supaya nggak dekat dengan logo, oke, kita buat margin topnya 20 dp. Seperti itu. Oke, seperti ini. Ya. Jadi dia dua ya. Material design text input layoutnya sama text input edit textnya. Baru kita kasih hintnya di sini. Ya. Hintnya tadi adalah username, string username. Seperti itu ya. Muncul ya. Oke, sama dengan yang tadi, drawable start-nya juga boleh kita pakai di sini. Drawable start adalah icon username. Nah, ini dia. Nah, seperti ini dia ya. Oke. Kemudian apa namanya? ID-nya juga boleh kita pakai di sini. ID-nya juga udah boleh dipakai ya kalau untuk diproses. Anggap seperti ini dulu. Oke. Ini yang berhubungan dengan username. Komponen ini yang seperti ini juga Anda buat untuk password ya. Boleh Anda ketik ulang atau Anda copy ini juga boleh. Copy. Saya pastikan di bawah. Oke. Kemudian ini hintnya saya ubah adalah password. Ya. Kemudian drawable start-nya kita ubah menjadi password. Oke. Seperti itu. Baru N-nya kita pakai satu lagi. Drawable N yang show to. Oke. Ini dia.
Seperti ini ya. Nanti kita lihat perbedaannya dengan tanpa material design sebenarnya belum kelihatan ketika di run aja nanti. Kalau yang tadi dia edit text biasa kita run, mau ngetik kita atau sudah mulai mengetik, ya hintnya hilang. Nah kalau ini nanti mulai mengetik kita, hintnya hilang tapi dia pindah ke label seperti di atas, pindah nanti dia ke atas ya, seperti itu. Oke. Rasa ini kalau mau dikasih ID-nya juga tinggal kasih ID-nya saja ya. Tapi karena kita fokuskan untuk buat tampilan saja masih untuk konteks ini, kita skip saja untuk buat ID-nya. Kita buat button lagi di sini ya. Kita buat button seperti persis dengan yang tadi ya. Oke, button. Match-nya, kemudian wrap dia tingginya. Oke, itu dia. Teksnya tadi adalah login ya. Udah ada string ya kalau nggak salah tadi ya. String login. Nah ini dia. Saya tutup ini. Oke. Margin topnya saya kasih 10 dv. Nah, oke ini dia. Yang lainnya sudah sama ya. Apa namanya? Yang paragraph facet dengan apanya create account itu copy aja. Nah, ini sama ya. Saya copy saja ini. Saya pastikan di sini. Nah, ini dia. Nah, kita lihat bedanya. Kita lihat bedanya saja. Bedanya dengan ini ya. Kita sebelum kita lihat bedanya ini tadi kalau diketik ini bukan yang ini ya. Kita run lagi tadi sebelum kita ubah layoutnya. Ini bukan yang ini ya, ini beda. Kita run dulu yang tampilan tanpa material design. Nah, oke. Ini dia tanpa material design. Ya, kita ketik misalnya username-nya hintnya hilang ya. Nah, jadi labelnya nggak ada lagi dia. Gitu. Oke, kita run yang material design dengan layoutnya linear layout 2. Linear layout 2. Oke. Apply change. Kita lihat. Oke, ini dia. Nah, ini apa namanya? Create new passwordnya apa ya? Kita create new passwordnya sama dengan yang tadi. Layarnya nggak muat dia. Oke, kita buat misalnya ini kita kecilin saja. 20 dp. Oke. Change. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Nah, hintnya dia jadi material desainnya hintnya menjadi label. Jadi dia nggak hilang ya. Nah, oke, seperti ini. Saya ulang lagi. Ini perhatikan. Nah, saya ketik username jadi label dia. Nasruddin titik Safaat misalnya. Oke, passwordnya juga seperti itu. Nah, passwordnya input type-nya belum kita isi. Nah, artinya dia ini. Inilah yang disebut dengan material design itu ya. Nah, material design elemen ini menjadi satu saja, tapi dia menjadi dua modelnya yang didefinisikan ya. Text input layout sama text edit text-nya ya. Ini tadi inputnya belum kita isi apa namanya? Input type-nya ya. Belum text password. Oke, kita apply change. Nah, ini dia. Material design. Nah, kalau kita lihat rata-rata banyak aplikasi yang seperti ini desain tampilannya ya pakai material design. Ya. Seperti itu. Ya. Apalagi dia inputan untuk pom tertentu kan. Kalau hint saja dia mungkin orang bingung juga mana apanya ya. Tapi kalau kita buat material design seperti ini, seperti label dia. Ya, artinya orang ingat itu apa sih sebenarnya kalau lagi ngetik dan segala macam ya. Mungkin itu di linear layout kita. Nanti kita lanjutkan yang berhubungan dengan relatif ya. Dilanjutkan dengan yang berhubungan dengan relatif. Baik. Kita akan lanjutkan materi kita. Sekarang kita buat yang layoutnya adalah relatif ya. Layoutnya yang relatif. Oke, mungkin ini saja nanti
kita buat referensinya ya, mirip dengan ini tapi dia yang pakai relatif. Oke. Nah, sebelum kita mulai, namanya juga relatif ya, seperti relatif layout ini sudah sama dengan pemahaman kita di bahasa Indonesia ya. Yang paling enak mengerti dengan relatif ini adalah bahwa memang sering disebut cantik itu adalah relatif. Nah, relatif berarti terhadap siapa gitu ya. Siapa yang merasakannya itu atau siapa yang berpendapat itu ya, tergantung dia gitu ya. Bagi setiap orang itu berbeda. Nah, relatif layout ini maksudnya adalah elemen satu, view satu atau anggap dia elemen di layar itu relatif terhadap elemen lainnya. Bisa jadi di bawahnya, di atasnya, sampingnya, samping kiri kanannya gitu ya. Jadi dia erat keterhubungannya dengan elemen yang lain ya. Oke, kita praktekkan saja supaya lebih gampang kita memahami ini. Klik kanan, layout lagi, new, pilih XML, pilih layout. Kita buat namanya misalnya di sini layout relatif, ya. Root tag-nya kita ubah menjadi relatif ya. Finish. Oke. Balik kita split. Oke. Saya besarin dulu. Oke. Ini dia. Taggingnya kita. Oke, kita buat ya. Sama dengan yang ini juga bisa diatur dalam bentuk yang lain, sama dengan yang tadi masih, misalnya backgroundnya ya 3, 4, 5, 6. Oke, kita pilih saja backgroundnya. Oke, misalnya itu ya, sebagai contoh saja. Kita atur orientationnya, tekan O saja, orientation sama dengan vertikal. Oke, kemudian kita atur misalnya paddingnya misalnya 30 dp gitu ya. Sama masih dengan yang tadi ya. Nah, kita buat di sini sama dengan yang tadi, logo match. Kita buat match sama wrap ya. Oke. Saya tutup. Oke. Di sini source-nya adalah logo. Nah, itu dia hasilnya. Kita kasih ID-nya ini. Image view logo ya, seperti itu. Nah, elemen yang lainnya ini baru dia masuk konteksnya berbeda dengan relatif ya, dengan linear layout ya. Kita pakai relatif di sini berarti dia letaknya itu di bawah elemennya ini, atau di samping kiri kanan, samping kirinya atau samping kanannya, atau di atasnya. Di sini baru berbeda ya. Oke, tetap kita buat tadi materialnya ya, dengan yang Android material, Chrome, Google, text layoutnya dulu, yang layout dulu, ya, match sama wrap ya, match ke samping, wrap kontennya. Oke, ini tadi, yang layoutnya dulu ya, layoutnya dulu. Nah, milih otomatis tadi. Kita pakai yang text layoutnya dulu. Oke, ini. Kemudian di sini belum ditutup. Oke, nah ini dia. Oke, kemudian kita posisinya ini. Nah, ini posisinya dia. Karena belum diprediksi dia di atas ya. Posisinya dia di atas seperti itu. Kemudian posisinya ini kita buat. Kita kasih ID di sini dulu, ID-nya, ini udah ditutup di sini ya, berarti di sini saja kita kasih ID. Kita buat material edit text 1. Nah, material edit text 1. Oke, gitu ya. Kemudian di mana posisinya ini boleh diatur ya. Nah, relatif ini 3, namanya layout below. Nah, langsung ya. Layout below berarti itu di bawah, layout above itu di atas, kemudian to right of, to left of. Nah, itu dia yang standar ya. Below daripada siapa? Below
dari logo ini. Saya pilih yang ID logo. Nah, seperti supaya dia ke bawah. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Gitu. Nah, oke. Kemudian ini tadi kita buat di sini yang material yang edit teksnya. Nah, yang edit teksnya. Text input edit teksnya. Nah, ini dia. Ini width-nya match. Kemudian tingginya wrap. Nah, kemudian ini saya tutup. Oke. Ini dia. Kita pakai ini tadi hint-nya adalah username ya. Oke. Kemudian ini kita kasih marginnya. 30 dp. Nah, seperti ini. Kalau saya besarin, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, bedanya dengan linear itu adalah masalah di sininya saja ya. Sesuai teorinya dia, ya kalau relatif dia berarti relatif di mana? Atas, bawah, samping ya. Kiri kanan. Nah, itu memang defaultnya dia ya. Oke, kita lihat perbedaan yang lainnya tadi. Sama kalau yang bersambungan dengan apa namanya? Drawal startnya sama ya. Ini juga ada sama dia. Drawal start. Ini misalnya adalah username. Seperti itu. Masih sama dia. Oke. Kemudian kita ambil yang satu lagi. Ini saya copy saja ini. Saya naikkan. Copy ini. Oke. Biarin saja, salah masih karena ininya. Ini sekarang yang material 2. Below-nya adalah bukan di logo lagi, tapi dari material username ya. Berarti ini material username. Material edit besar 1. Jadi di bawahnya dia ya. Kemudian ini bukan username tapi password. Kemudian ini juga IC password. Oke. Kemudian ini apa namanya? Drawal n-nya tadi adalah show seperti itu ya. Kemudian ya, udah ya. Udah pas. Kemudian ini marginnya terlalu besar ya, margin topnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah button. Ke samping match, wrap tingginya saya tutup. Kemudian masih di atas dia ya ini ya, karena belum kita definisikan posisinya. Nah, teksnya adalah string login gitu ya. Layoutnya adalah below dari si et password ya, yaitu dalam artian material edit text 2 itu. Nggak lihat ke bawah. Kita kasih topnya 5 dp. Oke. Nah, penerapannya seperti itu. Oke. Yang terakhir kita pasang text view-nya. Untuk forget password-nya sama ininya ya. Text view match. Oke, kalau ini kita kasih wrap saja. Sana 2 ya. Satu baris kita pasang. Wrap. Hack-nya juga wrap. Saya tutup dengan garis miring. Kemudian saya kasih teks. Ini adalah forget password ya. Ini udah ada juga, kita pakai aja. Oke, udah di atas dia ini. Kita kasih below dari ET2 material. Di login ya. Nah, perbedaannya dengan linear layout, di relatif ini mesti ada ID-nya dia. Ya, kalau nggak bisa relatif terhadap itu ya. Misalnya kita mau di bawah button dia, mesti button ini ada ID-nya ya. Karena orang akan relatif terhadap dia. btn login. Berarti ini sekarang relatif terhadap si button di below-nya ya. Below daripada button. Nah, ini dia. Sehingga dia turun ke bawah. Ah, ini dia. Oke.
Kita ini kasih ID-nya juga karena orang relatif terhadap dia nanti. Oke. ID-nya ini text view login. Forget password. Oh, kok login pula? Forget password. Oke. Kemudian kita buat satu lagi text view. Create account ya, text view. Wrap juga. Duanya saya tutup. Oke, kita buat teksnya adalah create account. Nah, ini dia, create new account. Oke. Nah, posisinya ini ada di mana dia? Nah, ini posisinya. Pertama, kita mau letak di sini dia. Nah, sini itu adalah kanan dari forget. Nah, oke, kita pindahkan ini ke kanan dari forget. Caranya, layout right off. Nah, kita lihat dia layout right to right off. To right off dari forget password. Nah, forget password itu adalah TV forget password. Nah, ini dia. Dia udah pindah. Kalau kita lihat garisnya ini, udah pindah dia. Pindah. Betul, dia memang di kanan dari ini. Tapi kita suruh mau ke sini. Jadi dia harus kita 2 kali ya. Kamu di kanannya, kemudian di kanannya yang mana? Itu boleh. Di kanannya yang mana? Di kanan, tapi kamu di bawahnya si login. Berarti kanannya di bawah ini. Berarti di sini dia. Oke. Boleh lagi kita buat satu lagi. Layout below. Layout below dari si BTN login sehingga dia turun ke bawah. Ini dia. Tapi dia space-nya ke kanan. Kamu harusnya ke sini. Itu bisa dibuat namanya apa namanya? Bisa kita pindahkan lagi dia. Namanya align far and right. Kita tambahkan layout align far and right. Ini bukan far and end ya. Bisa juga far and end karena end-nya adalah right ya. Tapi kalau ini boleh kita pilih-pilih yang apa namanya? Align far and right-nya. Dia ada ya. Layout align far and right. Ini dia. Kita buat true sehingga dia ke kanan. Nah, ini ya. Ke kanan baru tulisannya yang kita ratakan kanan ya. Bisa kita atur lagi misalnya apa namanya? Teksnya. Bisa juga ya. Kita buat misalnya text end di ujung. Seperti itu. Kalau kita lihat dia kan udah paling end-nya ya, ke kanannya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi bedanya relatif itu dengan yang apa ya seperti itu. Modelnya saja yang berbeda. Ya. Lebih ke arah penggunaannya saja ya. Oke, seperti ini dia modelnya. Mungkin kalau penempatan lebih spesifik dia kalau di linear kita buat yang ini ya berarti kan 2 linear ya. Jadi kita pasang linearnya satu untuk ini, satu untuk ini bisa juga gitu. Tapi kalau spesifik seperti ini lebih enak kayaknya relatif ya. Kalau di samping kiri, ke samping kanan ya, tapi dia rata kanannya dan segala macam itu lebih banyak detailnya di menggunakan relatif ya. Mungkin itu prakteknya relatifnya kita ya. Oke. Kita lanjutkan materi kita yang berhubungan dengan handle click. Balik lagi ke project atau ke file class activity yang menghitung volume bar kemarin yang ini. Di mana kita kemarin menggunakan kelasnya mengimplementasikan implement on click listener. Kemudian memanggilnya btn send on click listener this ya. Kemudian public on click-nya kita isikan rumusnya. Nah, ada beberapa model yang bisa dilakukan untuk menghandle klik di tampilan Android ini adalah yang pertama adalah menggunakan seperti ini, implement on click listener. Pada pertemuan kedua ini akan kita berikan 3 model yang berbeda bagaimana mengimplementasikan atau menghandle klik event klik di tampilan Android.
Tentu yang pertama ya seperti ini ya. Ini yang sudah kita buat di dash 1 atau pertemuan pertama kita kemarin, menggunakan implement on click listener. Kita run yang kemarin, ini udah jalan ya eventnya. Oke, kita isi misalnya, ini hitung. Oke, udah jalan. Nah, teknik yang kedua adalah tanpa menggunakan implement. Artinya file kelasnya atau aktivitinya tidak menggunakan implements. Caranya kita hapus saja implementsnya. Oke, ini jadi merah. Oke, kita buat yang baru. Mirip juga btn hitung set on click listener, tapi kita buat langsung dengan new di sini ya. New yang memanggil on click listenernya langsung di btn hitungnya ini ya. New on click listener, pilih saja double klik seperti ini, sehingga public on clicknya terbentuk otomatis seperti ini. Oke, jadi isi code yang kemarin itu di dalamnya ini ya. Oke, Ctrl X, pindahkan ke sini. Oke, berarti ini nggak guna lagi. Jadi bedanya di situ ya. Aktivitinya tidak implement on click listener lagi, tapi langsung dibuat di handle untuk klik btn hitungnya ya. Btn hitung set on click listener, new on click listener. On clicknya isinya tetap sama ya, algoritma yang kita gunakan kemarin. Oke, kalau kita run ini seharusnya tidak ada masalah ya, artinya dia masih sama. Oke, ini kita tes isi. Oke, sama ya. Nah, itu teknik yang kedua. Teknik yang kedua, dia langsung new on click listenernya, send on click listenernya, new on click listener. Teknik yang ketiga adalah tanpa menggunakan set on click listener, tetapi di variabel XML-nya untuk hitungnya kita kasih nama variabelnya. Nama variabel kita buat on click di sini ada. Oke, tadi udah dibuat. Saya buat on click. Jadi variabelnya ini adalah yang menghandle apabila button ini diklik. Kita buat misalnya klik hitung. Gitu ya. Saya besarin. Klik hitung. Artinya apabila hitung ini diklik gitu ya, variabel klik hitung ini akan berisi penanda untuk dia sudah dihitung gitu ya, dia sudah diklik gitu ya. Karena itu tidak perlu set on click listener lagi di Java gitu ya. Kalau seperti ini caranya, double klik saja di sini, dia muncul ini, di create-nya langsung di sana, create hitung view in main activity, klik saja. Sehingga dibentuknya di sini. Ini dia. Oke. Kalau begitu, tinggal code-nya ini saja. If you get ID, RID betting itu nggak perlu lagi. Isinya saja ini yang kita pindahkan ke situ ya. Nanti kita nggak perlu lagi on click listener. Jadi public void klik hitung ya, langsung dia seperti itu. Oke, coba kita run apakah hasilnya sama. Oke, sudah jalan. Kita isi misalnya. Oke, jalan ya. Jalan. Artinya ketiga cara itu sebenarnya sama saja gitu. Mana yang paling efisien? Ya mungkin nanti kita bicara optimasi code ya. Untuk konteks ini kita tidak perlu bicara itu dulu. Tapi ketiga-tiganya sama fungsinya ya. Satu, dia menggunakan implements di main activity-nya. Yang kedua, langsung di BTN-nya dipanggil new on click listener-nya. Kemudian
Yang terakhir adalah cara ketiga adalah kita definisikan variabel on click-nya di XML-nya gitu. Mana yang lebih familiar Anda, mana lebih enak ya silakan dipakai mana yang ini ya, lebih nyaman Anda memakainya.